Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori ambang pintu dalam ekonomi perkotaan. Untuk permateri pertama saya akan jelaskan, yaitu tentang memahami pertumbuhan dan struktur kota. Kriteria pertumbuhan kota. Kota merupakan konsentrasi pemukiman penduduk yang makin lama makin meluas. Konsentrasi di dalam pemukiman penduduk di daerah perkotaan sangat tinggi kepadatannya. Gejala yang sering ditemukan di daerah perkotaan adalah urbanisasi. Perkembangan kota yang mencakup kegiatan pembangunan dan perkembangan kota itu sendiri. Perkembangan kota juga mencakup kegiatan pelayanan bagi daerah hinterland atau daerah belakang. Prinsip pertumbuhan kota. Prinsip pertumbuhan kota merupakan bolding pertumbuhan kota sebagai suatu proses yang cukup pelik. Prinsip yang diungkapkan bolding itu adalah ada beberapa aspek. Yang pertama, dalam gerak pertumbuhan, maka bentuk dari setiap objek, organisme atau organisasinya merupakan akibat dari hukum pertumbuhannya. Yang kedua, equal advantage, menjelaskan bagaimana terjadinya distribusi dan kemampuan tumbuh di antara bagian-bagian struktur kota yang diupayakan agar relatif lebih berimbang. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan kota. Dalam hal ini akan dibahas mengenai teori tempat sentral. Mengapa akan dibahas teori tempat sentral? Karena teori tempat sentral ini akan sangat berkaitan erat dengan materi utama kita mengenai teori ambang pintu. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teori tempat sentral terlebih dahulu. Teori tempat sentral adalah salah satu teori wilayah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai penataan ruang, ukuran dan jumlah pemukiman yang ada. Teori ini dikemukakan oleh Christoller di Jerman Selatan tahun 1933. Saat itu di Jerman Selatan, ia melihat bahwa kota-kota dengan ukuran tertentu memiliki jarak yang sama. Dengan melihat pola keruangannya, ia mencoba untuk membuat sebuah model geometris lokasi pemukiman di sana. Adapun asumsi-asumsi dari teori ini ada sebagai berikut. Yang pertama, daerahnya harus datar atau homogen. Yang kedua, populasinya merata dan sama banyak. Yang ketiga, jumlah sumber daya alam relatif sama. Yang keempat, biaya transportasi sama ke semua arah. Yang kelima, daya beli konsumen semuanya sama. Dan yang keenam, bertipe pasar persaingan sempurna. Jika dilihat dalam bentuknya sendiri, digambarkan bahwa ada 3 bulatan yang membentuk pola, di mana titik di tengahnya adalah central place atau tempat sentralnya. Sedangkan 3 wilayah di bagian tengah dari lingkaran tersebut adalah unserved area atau area yang tidak dilayani sama sekali. Teori dasar untuk memperjelas teori tempat sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan kota. Yang pertama ada range. Range di sini sendiri adalah jarak maksimum penduduk untuk mendapatkan pelayanan atau jasa. Yang kedua ada teori ambang pintu atau threshold theory. Teori ambang pintu adalah suatu usaha pemikiran untuk menjabarkan desain perencanaan kota atau regional ke dalam teori kuantitatif. Perencanaan kota menghadapi beberapa jenis keterbatasan atau limitasi, misalnya dalam penggunaan dan pengembangan lingkungan prosedur yang konvensional dari studi-studi kelayakan. Nah, biasanya dalam metodologi tidak mengemukakan cara-cara penanggulangannya secara jelas dan lengkap terhadap keterbatasan-keterbatasan tersebut. Sebagai contoh, usaha pemukiman menghadapi tantangan dari waktu ke waktu dalam bentuk keterbatasan yang bersifat ambang pintu. Keterbatasan itu antara lain, yang pertama ada keterbatasan secara fisik. Contohnya, tipe lahan yang sulit untuk dilakukan pengembangan karena mempunyai kontur fisik. Contohnya lahan yang terlalu curam atau berbatu. Namun keterbatasan ini tidak absolut karena masih ada jalan atau masih bisa diatasi dengan teknologi modern. Yang kedua ada keterbatasan ambang pintu teknologis. Contohnya dalam pengembangan fasilitas kota,
perlu adanya sistem baru yang berteknologi mutakhir. Yang ketiga adalah keterbatasan struktural. Nah, keterbatasan ini terjadi sebagai akibat pertambahan penduduk kota dan arus urbanisasi yang terus meningkat. Maka peremajaan kota perlu dilakukan. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dibahas. Ada 3 kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, dari kedua konsep tersebut tentang range dan juga threshold, maka kita bisa mengetahui bahwa batas minimum dan maksimum pelayanan dalam ruang dapat diukur secara imajiner dalam bentuk pola. Yang kedua, transportasi yang sama ke segala arah maka menyebabkan masing-masing tempat sentral memiliki bentuk yang melingkar. Yang ketiga, bentuk melingkar dari daerah pasar mengakibatkan ada daerah lain yang belum terlayani. Untuk mengatasi masalah ini, menurut Christoller menyarankan bentuk dari polanya adalah heksagon seperti sarang lebah, di mana dengan bentuk begitu semua wilayah akan terlayani dengan garis heksagon sebagai jaring pelayanannya. Tetapi di sini kita coba sedikit membahas apakah teori ini dapat berlaku di masa yang sekarang. Sebenarnya teori ini ya secara pembahasannya sebenarnya bisa dilakukan pada masa sekarang, tetapi ada yang membedakan. Yang membedakan semua adalah perkembangan zaman, di mana pada zaman dulu untuk sarana transportasi dan teknologi masih sangat kurang. Makanya Christoller menyarankan teori ini agar semakin mempermudah dalam pelayanan segala hal. Sedangkan pada masa sekarang teknologi dan juga transportasi dirasa sangat mudah. Untuk itu sebenarnya teori ini tidak terlalu berguna sangat untuk masa sekarang, karena transportasi, teknologi, komunikasi semuanya bisa dilayani dengan cepat di berbagai wilayah, sehingga yang membedakan hanya jarak tempuhnya saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori pada saat ini sebenarnya tidak terlalu dipentingkan. Mungkin ada penting untuk beberapa tempat yang masih tertinggal dalam segi teknologi dan juga transportasi. Tetapi untuk wilayah kota, apalagi sebuah negara besar, maka teori ini dirasa kurang efektif lagi di zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang orang untuk melayani seperti barang atau jasa dirasa sangat mudah, apalagi untuk berbelanja. Karena hanya bermodalkan smartphone seperti di sini, kita bisa dengan cepat dan mudah untuk memesan barang, juga mengantarnya kepada tujuannya, serta melakukan jasa ekspedisi. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.